Guna memperkuat sinergitas antara Kepala Desa dan BPD, Abdesi bersama PACA Petnas Kecamatan Wonomulyo menggelar rapat koordinasi unsur penyelenggara pemerintahan desa tahun 2025. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Wonomulyo dan bertempat di Aula Kantor Desa Sumberjo, Kamis 13 Februari 2025. Tujuan rakor ini adalah untuk membangun sinergitas kemitraan antara Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Kadis PMD Polewali Mandar, Aco Rifai, hadir membuka acara ini dan berharap jangan ada skat kades dengan BPD di desa dan bangun keterbukaan saling menghargai tugas dan wewenang masing-masing. Para Kades dan BPD yang hadir menginginkan rapat koordinasi dapat diagendakan minimal di awal tahun agar terus terjalin komunikasi secara bersama-sama sekaligus wadah silaturahmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakiran hamdan tayyiban hamdan lillahi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi zulmanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Tuhan kami, pada pagi ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi Kepala Desa dan BPD Kecamatan Wonomulyo. Hormati Bapak Kepala Desa dari Kecamatan Wonomulyo, hormati bersama-sama teman-teman Ketua BPD Kecamatan Wonomulyo. Terima kasih banyak atas kehadirannya menghadiri kegiatan kami. Pak Kadis yang biasa di sininya ada rangka melakukan rapat koordinasi ini. Kami tunggu juga bersama Wonomulyo sebelum kita sampai di hari H. Kami selalu koordinasi, beliau sangat memberikan dukungan support kepada kita semua bersama dengan PAD Abdesi. Ini adalah salah satu kami beri nama adalah kegiatan kolaborasi daripada Abdesi Kecamatan Wonomulyo, Petnas Kecamatan Wonomulyo dengan pemerintah Kecamatan Wonomulyo. Suatu program ini kita gagas untuk tahun ini mencoba melakukan duduk bersama antara BPD dengan pemerintah desa. Kemitraan daripada pemerintah desa dan BPD dalam membangun desa ke depan. Kemitraan daripada pemerintah desa dengan BPD ke depannya itu saling harmonis. Dan ini selalu disampaikan oleh Pak Bupati lama, Pak Ibrahim, bahwa BPD dengan Kepala Desa itu seakan-akan adalah suami istri untuk ke masyarakat yang ada di desa kita. Inilah yang harus kita memang tempuh di dalam bagaimana program-program kita ini semuanya berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada, dengan tidak ada lagi dari pemerintah desa dengan BPD ada tidak bersinergi di dalam melaksanakan program-program yang ada. Banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dijadikan desa kami sebagai tuan rumah kali pertamanya ini Pak, terkait masalah koordinasi sinergi bersama BPD seluruh Kecamatan Wonomulyo, dan mungkin ini adalah suatu gagasan yang sangat luar biasa, yang baik sekali menurut saya dan menurut Kepala Desa Kecamatan Wonomulyo juga Pak. Ini yang diharapkan, hal yang seperti ini mungkin kita bisa agendakan tiap tahun sebagai catatan tersendiri supaya bagaimana Kepala Desa, pemerintah desa bersama BPD ini bersinergi. Kalau dibilang Pak Bupati suami istri, jadi tidak ada apa namanya,
desa tidak bisa menentukan programnya sendiri, ya harus ada BPD, ya makanya terkadang ini mungkin dulu ya, kalau sekarang sudah enggak. Dulu biasa antara kepala desa dan BPD itu ada sekat, ya ada sekat, saya tidak tahu apa sekatnya itu apa, mungkin karena kewenangan BPD mungkin yang sudah berubah ya, mungkin sudah beda BPD yang dulu dengan BPD yang sekarang. Ya, apalagi BPD Siberjo ini sangat kompak Pak, sangat kompak. Ya, tadi beliau bilang searah, memang searah. Arah mana Pak? Tadi beliau bilang searah, sebenarnya. Ya. Ketua BPD, masa sebenarnya? Ya, dibuka Pak. Ya, satu ini. Maka tadi beliau bilang searah. Ya, kalau saya mungkin bagus kalau nggak sefrekuensi. Kita yang ini harus sefrekuensi. Ya, karena kalau tidak sefrekuensi, kita akan susah. Ya, apakah itu camat, apakah itu kepala desa, apakah itu BPD, itu harus sefrekuensi. Ya, karena kalau tidak Pak, kasihan nanti warga kita. Ya, nanti Pak bisa maunya begini, BPD maunya ke sana. Saya di sini yang sudah masuk ke damping desa, masuk mungkin juga ada kepala desa. Terkait dengan masalah kegiatan kita pada hari ini, saya selaku pelaksana tugas PMD menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua PAC BPD Kecamatan Wonomulyo dan juga kepada Ketua Desi dan seluruh yang hadir yang terlibat pada kegiatan ini. Padahal sebenarnya sinergitas ini sebenarnya sudah bentuk-bentuk sinergitas selama ini sebenarnya sudah ada ya. Seperti misalnya BPD tugasnya menggali potensi-potensi yang ada di wilayahnya, lalu kemudian dibawa ke Puskes bersama dengan pemerintah desa. Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk keterlibatan BPD dalam pembangunan desa. Melaksanakan perencanaan, lalu kemudian mengawasi dan mengevaluasi pembangunan yang sudah direncanakan itu. Nah, di sini hanya saja di sini kadang-kadang pengawasan diartikan biasanya juga jangan sampai juga melewati batas ini ya dalam pengawasan BPD ya. Karena munculnya perselisihan ini diawali dengan ketersinggungan. Jadi tersinggung kembali semua orang. Masih misalnya mengapa dengan lewat BPDE, tapi saya yakin kalau kita semakin semua kita jangan sampai BPD juga merasa tidak dihargai oleh karena tidak dilibatkan dalam hal perencanaan misalnya. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kita harus memang jadi antara BPD dengan kepala desa itu adalah mitra kerja untuk suksesnya sebuah pembangunan. Bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa acara ini pada hari ini rapat koordinasi sinergitas kemitraan pemerintah desa dan BPD dalam membangun desa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Nah, ini yang membuat kami kemarin kami sempat ke Desa Donyaman, kami berkoordinasi dengan tadi dan ini yang was-was dia guys ya. Kalau ini ditetapkan Pak tadi, bagaimana kalian menyikapinya? Itu berarti bahwa dokumen ini yang menjadi dasar
untuk diimplementasikan dalam sebuah SK. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa menyampaikan bahwa pada saat kita sudah menetapkan APBD kita, maka dengan sendirinya Bapak Ibu harus memperbaharui SK kader posyandu. Suasana santai ya. Jadi salah satu poin penting penekanan beliau adalah kita sudah menyebutkan desa, ada 6 desa yang menjadi poin penting untuk disegerakan dokumennya. Apapun itu kiblat kita adalah RPJMDes. Selanjutnya untuk supaya nanti Bapak Ibu tampung dulu ya pertanyaannya, nanti kita sekalian selesai pemaparan daripada Pak Kabid, dan nanti insya Allah tenaga ahli juga akan menyampaikan hal yang sama. Untuk itu sesi kedua kami silahkan kepada Bapak Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa. Beliau akan menyampaikan tupoksi BPD dan kepala desa. Fungsi kami memfasilitasi BPD, kepala desa, peserta desa, perangkat desa, termasuk kewenangan desa dan tata kelola aset desa. Nah, ini kewenangan lengkap di mana sebenarnya itu atas dasar adat istiadat dan budaya yang ada di desa. Sebelum adanya NKRI, sebenarnya kan kita sudah berbudaya. Ini yang perlu dipahami. Dan keberadaan desa, kekuatannya adalah gotong royong. Saya ingat di Undang-Undang 65, 99, bahkan Undang-Undang 2004 tentang otonomi daerah, dananya, APBD-nya ini yang harus dilaksanakan. Nah, fungsi BPD di sini adalah paling identik adalah pengawasan. Fungsi pengawasan ini ada tahapannya, Pak. Pengawasan BPD di sini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, itu BPD harus ada. Kapan BPD hadir pada saat di akhir, persoalan akan timbul. Nah, ini tadi yang tahapan yang harus dilalui supaya sinergi itu ada. Tahapan terkait dengan percepatan penyaluran anggaran itu di situ, Pak. Jadi pertanyaan yang kedua nanti kita kembali sampaikan, nanti kita simpulkan. Masih ada satu pemateri dan dinamika berdesa hari ini sangat kompleks. Tidak ada solusi atau sikap yang harus dimanfaatkan terkecuali harmonis. Maka untuk bisa harmonis, ya harus memang sinergitas. Kita tahu bahwa hari ini desa dengan segala problematikanya sangat banyak, sehingga dua subjek inti dari penyelenggaraan pemerintah ini itu memang harus bersinergi. Tentu adalah kepala desa bersama aparat dan BPD, karena tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah desa, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah menjadi tanggung jawab satu-satunya oleh kepala desa. Pemerintahan merupakan perpaduan dua unsur pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan aparatnya, dan BPD. Itu yang dilaksanakan oleh kepala desa oleh karena tidak terkomunikasikan dengan baik. Bentuk-bentuknya dijadikan sebagai jembatan untuk mendegradasi pengaruh. Karena apa? Karena ada kepentingan. Kepentingan apa? Walau sawah.
Jelas itu ada apa terjadi menimbulkan kekuasaan dan pengaruh sehingga sinergitas tidak terjadi di sana. Bulan dimana insentif tending setiap hari masuk kerja hanya 250.000. Andaikan tending yang dinaikkan ke sampai 500 itu wajar. Mana kalau tending ada anak yang uang BAB itu mungkin mereka urusi itu lebih sedikit dibanding insentif kader yang hanya pertemuan sekali sebulan. Kami selaku kepala desa tolong dikawal kegiatan ini karena sangat bagus sekali kegiatan gini, silaturahmi begini. Jadi saya berharap untuk kedepannya ini kegiatannya bisa 1 tahun 2 kali atau berapa kali, terus ditambah forum silaturahmi. Perlu nanti lebih meningkat lagi ke event, ada eventnya misalkan liga ini apa ya, supaya kita itu betul-betul sinergi ya. Campur jus ya? Apanya? Tempat ada kami, salah. Jadi saya cuma mohon dampingan dari tenaga ahli dan Pak Kabit ini. BPD dapat BPJS tenaga kerja. Jadi kalau belum bisa, apakah bisa diusahakan atau regulasinya dibuatkan? Itu saja dari saya, terima kasih. Yang pertama mengenai BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa ya. Jadi bagaimana ini misalnya ya, ini bukan terjadi di desa manapun, misalnya BUMDes itu sudah tidak jalan, misalnya bila mati suri, jalan enggak, mati enggak, ini anggarannya misalnya ada masih pengendap, apakah ini masih tetap dipertahankan, apa tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya? Dan yang kedua, seperti saya sampaikan waktu pertemuan bulan lalu mengenai daripada operasional BPD. Jadi itu kayaknya mungkin saya mau bertanya, sesuai dengan anggaran yang ada di desa, karena operasionalnya itu saya kira macam-macam, ada yang desa ini sekian, desa ini sekian. Jadi itu yang perlu saya tanyakan. Jadi wajar saja ya Pak Desa, minta maaf. BPD itu aspirasi dari masyarakat itu yang selalu bagaimana bertanya sama BPD. Kalau BPD Badan Perwakilan Desa itu sebenarnya sama dengan DPR ya, Dewan Perwakilan Daerah. Cuma BPD kasihan tunjangannya sangat sedikit. Dengan tunjangan yang 500 loh. Kalau masuk kantor tiap hari, tentunya anak istri mau dikasih makan apa? Ya, alhamdulillah BPD kita ini pengabdian ya Bapak sekalian, pengabdian untuk membangun desa kita masing-masing. Dan yang terakhir mengenai pada BPD itu adalah mitra atau dibilang tadi pengawasan. Tapi pengawasan kita itu dibatasi. Saya selalu sampaikan kepada Bapak Kepala Desa dan pengelola yang ada di lapangan, ini anggaran sudah kita dapatkan dari pusat turun ke desa. Desa yang kerja, sebenarnya sampai oleh Pak Kabit tadi, Pak Dusun harus terlibat. Kalau pembangunannya tidak bagus, tidak baik, apa yang mau kita dipercaya kepada masyarakat? Baru 1 bulan, 2 bulan pengecoran sudah rusak, tentu tak malu. Jadi BPD di sini tidak terlalu campur, hanya pengawasan. Mungkin kita bisa memberi saran saja. Jadi 3, oke. Apa outputnya di dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menghindari apa yang selalu di kepala desa dengan BPD tidak ada harmonis dan membuat nantinya adalah dana anggaran desa itu tidak melakukan yang maksimal sesuai dengan tupoksinya. Jadi sehingga inilah hari di Kecamatan Wonomudo ini kita melahirkan suatu kesepakatan untuk bagaimana melakukan komunikasi, melakukan harmonisasi antara kepala desa dengan BPD. Tujuan utama kita adalah supaya kepala desa dengan BPD ada kata kuncinya, keharmonisannya harus dibangun dengan jelas. Supaya pembangunan di desa tidak terhambat dengan adanya diskomunikasi, karena biasanya itu adalah ada diskomunikasi di dalam sehingga pembangunan yang ada yang direncanakan itu
akan terhambat. Ini adalah salah satu gagasan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur. Yang pertama adalah pemerintah desa, Apepnas, BPD seluruh Kecamatan Wonomulyo, dan dalam kegiatan ini adalah bagaimana antara pemerintah desa dan BPD itu bisa bersinergi, dan artinya dalam hal ini pemerintah desa adalah mitra dari BPD dan bertujuan bagaimana membangun desa itu yang lebih baik ke depannya.